Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang makanan bergizi dan seimbang pada remaja. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan bergizi? Salah satu ciri-ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan gizi. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Makan makanan sehat itu penting pada usia berapapun, tetapi sangat penting terutama bagi remaja, karena masa remaja adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga pola makan seimbang yang sehat itu sangat penting bagi remaja. Mereka membutuhkan nutrisi tambahan untuk mendukung pertumbuhan tulang, perubahan hormonal, dan perkembangan organ dan jaringan termasuk otak. Apa saja jenis makanan bergizi yang dapat dikonsumsi? Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah makanan yang diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama. Contoh jenis makanan ini adalah nasi, kentang, jagung, sagu, gula, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada protein. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani diperoleh dari telur, ikan, daging unggas, dan susu. Adapun protein nabati diperoleh dari biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada lemak. Lemak adalah sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Biasanya, lemak terdapat di beberapa makanan yang terasa enak, seperti daging hewani, alpukat, kacang-kacangan, dan juga mentega. Lalu ada vitamin. Vitamin memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme. Seluruh vitamin biasanya terkandung dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian ada mineral. Proses metabolisme tubuh perlu mendapat dukungan dari zat mineral. Contoh makanan yang mengandung mineral adalah brokoli, daging merah, produk susu, ikan, unggas, roti, nasi, dan juga garam. Zat makanan terakhir yang diperlukan oleh tubuh adalah air. Kebutuhan cairan remaja lebih tinggi dari anak-anak, selain karena aktivitas lebih tinggi, juga untuk mengimbangi masa pertumbuhan dan perkembangan remaja. Air mempunyai banyak sekali manfaat, seperti menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah batu ginjal, meningkatkan kecantikan kulit, dan masih banyak lagi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terdapat konsep yang dikenal dengan isi piringku yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Dalam satu piring setiap remaja makan, isilah 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran. 1/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk pauk dan juga untuk buah. Dalam satu hari, remaja dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat sebanyak 3-4 porsi. Untuk makan sayuran sebanyak 3-4 porsi, buah-buahan 2-4 porsi, dan makanan sumber protein hewani dan nabati sebanyak 2-4 porsi. Lalu, makanan apa saja yang harus dihindari? Untuk melengkapi komponen gizi seimbang, hindari dan batasi ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebih. Anjuran untuk mengkonsumsi gula adalah 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram per orang per hari. Anjuran untuk mengkonsumsi garam adalah 1 sendok teh atau 5 gram per orang per hari. Dan anjuran untuk mengkonsumsi lemak adalah 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram per orang per hari. Agar mudah mengingatnya, dapat disingkat menjadi G4, G1, dan E5. Selain itu, makanan cepat saji atau junk food juga harus dihindari. Mengkonsumsi junk food tidak akan membuat anak kenyang, namun malah makan berlebihan. Belum lagi bahaya yang ditimbulkan. Akibat sering mengkonsumsi junk food dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan kerusakan hati. Nah, makanan bergizi seimbang juga harus didampingi dengan aktivitas fisik.
Remaja direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sampai kuat selama minimal 60 menit setiap harinya. Ada banyak yang bisa dilakukan untuk aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik terbagi menjadi dua, yaitu ada aktivitas fisik intensitas sedang dan aktivitas fisik intensitas kuat. Untuk aktivitas fisik intensitas sedang yaitu ada jogging, berenang, bersepeda, dan juga menyapu. Untuk aktivitas fisik intensitas kuat yaitu berlari, sepak bola, bola basket, dan juga tenis. Yuk kita biasakan makan makanan bergizi seimbang supaya hidup lebih sehat dan terhindar dari penyakit mematikan.